Di tepian kaldera terbesar di Asia Tenggara, ada satu detail ganjil yang jarang dibahas ketika orang membicarakan Danau Toba. Masyarakat tua di beberapa desa sekitar danau percaya bahwa bencana bukan dimulai oleh letusan gunung, melainkan oleh satu kalimat yang diucapkan seorang ayah kepada anaknya sendiri. Sebuah sumpah, sebuah penghinaan. Dan menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, ucapan itu bukan hanya menghancurkan sebuah keluarga, tetapi menelan seluruh lembah menjadi danau raksasa yang hari ini terlihat tenang di peta wisata Indonesia. Malam di kawasan Toba memiliki suara yang berbeda dibanding pegunungan lain di Sumatera. Angin turun dari lereng kaldera membawa aroma tanah basah dan getah pinus. Sementara permukaan air memantulkan langit gelap seperti kaca hitam tanpa dasar. Di beberapa kampung, orang-orang tua masih melarang anak kecil bersiul selepas maghrib karena dipercaya dapat membangunkan air. Larangan itu terdengar seperti mitos biasa, sampai Anda mengetahui bahwa legenda ini lahir di wilayah yang benar-benar pernah hancur oleh salah satu letusan paling dahsyat dalam sejarah bumi. Tetapi ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada letusan gunung. Dalam versi tutur tertentu masyarakat Batak, kehancuran itu dianggap bukan murni bencana alam. Ada pelanggaran janji di baliknya. Ada rahasia identitas yang disembunyikan. Dan ada seorang perempuan yang sejak awal sudah memberi peringatan agar sebuah sumpah tidak pernah dilanggar, apapun yang terjadi. Bayangkan, sebuah lembah hijau ribuan tahun lalu, jauh sebelum jalan wisata, hotel, dan kapal feri memenuhi tepian Toba. Kabut tipis menggantung di atas sawah. Hutan tropis menutup bukit-bukit dengan suara serangga malam yang nyaring. Di tengah suasana yang tampak damai itu, seorang petani miskin hidup sendirian, tidak mengetahui bahwa satu tangkapan ikan dari sungai akan mengubah nasib seluruh wilayah tempat ia tinggal. Sebagian orang mengenal kisah ini hanya sebagai dongeng anak-anak tentang ikan jelmaan perempuan. Namun, di balik versi sederhana itu, tersembunyi lapisan cerita yang jauh lebih gelap. Ini bukan sekadar kisah cinta antara manusia dan makhluk gaib. Ini adalah cerita tentang rasa malu, kemarahan yang diwariskan, dan kutukan yang lahir dari kata-kata yang tak bisa ditarik kembali. Dalam budaya lisan Batak kuno, ucapan bukan hanya suara. Ucapan adalah ikatan. Sekali dilanggar, alam dipercaya ikut menuntut balas. Yang membuat legenda Danau Toba terus hidup hingga hari ini bukan hanya karena kisahnya diceritakan di sekolah atau buku cerita rakyat, tetapi karena lanskapnya benar-benar ada. Danau raksasa itu nyata. Pulau Samosir di tengahnya nyata. Tebing kaldera yang menjulang seperti dinding raksasa itu nyata. Semua seolah menjadi saksi bisu bahwa masyarakat di wilayah ini sejak lama percaya ada rahasia yang terkubur di bawah air Danau Toba. Dan rahasia itu dimulai dari satu sumpah yang akhirnya menghancurkan sebuah desa. Danau Toba terhampar di jantung Sumatera Utara seperti luka purba yang membeku dalam waktu. Panjangnya mencapai lebih dari 100 km dengan kedalaman yang di beberapa titik terasa nyaris tak tersentuh cahaya. Dari atas, bentuknya menyerupai cekungan raksasa yang dipagari tebing curam dan hutan lebat, seolah seluruh kawasan itu pernah dicungkil paksa dari permukaan bumi. Para ahli geologi modern menyebut tempat ini sebagai kaldera supervulkan terbesar di dunia, hasil letusan kolosal sekitar 74.000 tahun lalu yang jejak abunya ditemukan hingga ke India dan Afrika Timur. Namun, jauh sebelum istilah supervolcano dikenal ilmuwan, masyarakat Batak sudah memiliki penjelasan mereka sendiri tentang mengapa lembah itu berubah menjadi danau raksasa. Dalam tradisi lisan yang diwariskan antar generasi, kehancuran itu bukan hanya akibat murka alam, melainkan akibat pelanggaran terhadap janji sakral. Karena itulah, legenda Danau Toba selalu memiliki nuansa yang berbeda dibanding cerita rakyat lain di Nusantara.
Ia tidak dimulai dari peperangan kerajaan atau perebutan tahta, tetapi dari rahasia rumah tangga yang perlahan berubah menjadi bencana kosmik. Kawasan Toba sendiri sejak lama menjadi pusat kehidupan masyarakat Batak. Di lereng-lereng perbukitan sekitar danau, berdiri huta atau perkampungan tradisional yang dibangun dengan struktur pertahanan alami. Rumah-rumah adat beratap melengkung menjulang seperti punggung kerbau. Sementara batu-batu megalitik dan makam tua masih dapat ditemukan di beberapa desa kuno sekitar Pulau Samosir. Bagi masyarakat Batak kuno, alam bukan sekedar tempat hidup. Gunung, air, dan hutan dipercaya memiliki roh serta kehendaknya sendiri. Kepercayaan itu membentuk cara mereka memandang ucapan dan sumpah. Dalam budaya Batak lama, kata-kata dianggap memiliki kekuatan yang dapat membawa berkat maupun malapetaka. Sebuah janji yang diucapkan di hadapan keluarga atau alam dipercaya mengikat tidak hanya manusia, tetapi juga kekuatan tak kasat mata. Karena itu, legenda Danau Toba bukan sekedar cerita fantastis tentang ikan yang berubah menjadi manusia, melainkan refleksi dari sistem kepercayaan kuno tentang kehormatan, rahasia, dan konsekuensi dari pengkhianatan. Beberapa peneliti folklore menemukan bahwa kisah ini memiliki variasi di banyak wilayah sekitar Toba. Di satu desa, perempuan dalam legenda disebut berasal dari sungai suci yang dijaga roh air. Di tempat lain, ia digambarkan sebagai makhluk yang dikutuk dan hanya bisa hidup sebagai manusia jika identitasnya tidak pernah dibocorkan. Variasi versi ini menunjukkan bahwa cerita Danau Toba berkembang selama ratusan tahun melalui tradisi tutur, menyesuaikan diri dengan nilai dan ketakutan masyarakat setempat. Menariknya, sejumlah lokasi di sekitar Danau Toba masih dikaitkan langsung dengan cerita tersebut. Ada bukit yang dipercaya sebagai tempat sang anak berlari sebelum bencana datang. Ada mata air yang dianggap sebagai lokasi pertama sang petani menemukan ikan emas misterius. Sebagian tempat memang tidak tercatat dalam arsip sejarah resmi, tetapi keberadaannya terus dijaga melalui cerita lisan dan ritual adat. Disinilah batas antara sejarah, mitos, dan ingatan kolektif menjadi kabur. Ketika matahari tenggelam di balik kaldera Toba, bayangan tebing perlahan menelan permukaan danau hingga tampak seperti lautan hitam tanpa ujung. Suara tonggeret dari hutan bercampur dengan debur kecil air yang menghantam bebatuan vulkanik di tepian. Sulit untuk berdiri di sana tanpa merasakan bahwa kawasan ini menyimpan sesuatu yang lebih tua daripada sejarah tertulis. Sesuatu yang diwariskan bukan melalui prasasti, melainkan melalui ketakutan yang terus hidup dalam ingatan masyarakat. Dan di tengah lanskap purba itulah, legenda tentang seorang petani miskin, seorang perempuan misterius, dan sebuah sumpah terlarang mulai tumbuh. Kisah yang pada awalnya tampak sederhana, tetapi perlahan berubah menjadi tragedi yang dipercaya mampu menenggelamkan seluruh lembah menjadi danau terbesar di Indonesia. Lelaki itu hidup sendirian di sebuah lembah subur yang diapit perbukitan hijau dan aliran sungai deras dari pegunungan. Setiap pagi ia berjalan menyusuri pematang sawah dengan cangkul kayu di bahu, sementara kabut dingin masih menggantung rendah di antara pepohonan. Hidupnya sederhana, nyaris sunyi, dan tidak ada yang benar-benar mengenalnya selain penduduk desa yang melihatnya sebagai petani miskin tanpa keluarga. Tetapi kesepian itulah yang perlahan menggerogoti pikirannya. Suatu sore, ketika langit mulai menguning dan suara burung hutan terdengar memecah sepi, ia pergi memancing di sungai yang jarang didatangi orang. Airnya dingin, jernih, dan mengalir di antara batu-batu hitam vulkanik. Setelah berjam-jam tanpa hasil, kailnya tiba-tiba tersentak keras hingga hampir terlepas dari tangan. Ketika ia menarik tali itu ke daratan, seekor ikan besar bersisik keemasan menggeliat di atas tanah basah dengan kilau aneh yang memantulkan cahaya senja. Ada sesuatu yang membuat lelaki itu tidak segera membunuh ikan tersebut. Matanya terasa berbeda, terlalu tajam,
terlalu manusiawi. Ia membawa ikan itu pulang ke rumah bambunya, meletakkannya di dalam tempayan air, lalu meninggalkannya sejenak untuk mengambil kayu bakar. Namun ketika kembali, suasana rumah berubah sunyi dengan cara yang tidak biasa. Tempayan itu kosong, dan di dekat tungku berdiri seorang perempuan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rambut perempuan itu hitam panjang hingga melewati pinggang, sementara kulitnya pucat diterpa cahaya api. Aroma sungai masih melekat di tubuhnya seperti embun dingin setelah hujan. Dengan suara pelan, ia mengaku berasal dari ikan yang ditangkap sang petani dan meminta satu syarat agar tetap bisa hidup sebagai manusia. Identitasnya tidak boleh diungkap kepada siapapun, tidak kepada tetangga, tidak kepada keluarga, bahkan tidak kepada anak mereka kelak. Lelaki itu menyetujui sumpah tersebut tanpa benar-benar memahami konsekuensinya. Bagi dirinya, perempuan itu seperti jawaban atas seluruh kesepian yang selama ini menghantuinya. Mereka menikah secara sederhana dan mulai hidup bersama di lembah itu. Dalam waktu singkat, sawah mereka menjadi subur, hasil panen meningkat, dan rumah kecil mereka perlahan berubah menjadi salah satu yang paling makmur di desa. Penduduk mulai berbisik bahwa keberuntungan lelaki itu datang terlalu cepat untuk dianggap biasa. Tahun demi tahun berlalu, hingga mereka memiliki seorang anak laki-laki. Anak itu tumbuh dengan tubuh besar dan tenaga yang tidak lazim untuk usianya. Ia mampu mengangkat karung padi yang bahkan sulit dipikul orang dewasa. Tetapi ada satu sifat yang membuat warga desa mulai menjauh. Nafsu makannya tak pernah terpuaskan. Ia makan lebih banyak daripada 3 orang dewasa. Dan ketika lapar, emosinya berubah liar seperti badai yang turun dari gunung. Sang ibu berkali-kali mengingatkan suaminya agar menjaga ucapan di depan anak mereka. Setiap kali ia berbicara tentang masa lalu, wajah perempuan itu selalu berubah tegang, seolah menyimpan ketakutan yang tak pernah benar-benar hilang. Lelaki itu awalnya menganggap semua itu berlebihan. Baginya, sumpah hanyalah janji biasa, sesuatu yang bisa dilupakan seiring waktu. Ia tidak pernah menyadari bahwa bagi istrinya, sumpah itu adalah batas tipis antara kehidupan dan kehancuran. Konflik mulai memuncak pada suatu siang yang panas ketika sang anak diminta mengantarkan makanan ke sawah. Jalan menuju ladang menanjak dan berlumpur setelah hujan malam sebelumnya. Namun di tengah perjalanan, rasa lapar menguasainya. Ia membuka bungkusan daun pisang dan melahap hampir seluruh makanan yang seharusnya untuk ayahnya. Ketika tiba di sawah dengan sisa nasi yang nyaris habis, kemarahan sang ayah meledak tanpa kendali. Di tengah terik matahari dan lumpur sawah yang lengket di kaki, lelaki itu berteriak keras hingga terdengar ke seluruh lembah. Ia memaki anaknya sebagai anak ikan. Kata-kata itu meluncur seperti bilah pisau yang tak bisa ditarik kembali. Seketika wajah anak itu membeku, tubuhnya gemetar, dan di saat yang sama, langit di atas lembah mulai berubah gelap dengan kecepatan yang tidak wajar. Sang ibu yang mengetahui sumpah itu telah dilanggar langsung pucat ketakutan. Hujan turun bukan seperti gerimis biasa, melainkan seperti air yang ditumpahkan dari langit. Angin berputar dari lereng gunung membawa suara gemuruh yang semakin mendekat. Penduduk desa berhamburan keluar rumah ketika tanah mulai bergetar dan air sungai meluap melewati tepian. Saat itulah mereka menyadari, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada badai sedang datang ke lembah mereka. Dalam banyak versi populer, bencana itu sering digambarkan datang seketika, seolah alam langsung murka setelah sumpah dilanggar. Namun, dalam beberapa tutur tua masyarakat sekitar Toba, tanda-tandanya sebenarnya sudah muncul jauh sebelumnya. Hewan-hewan hutan mulai turun dari perbukitan beberapa hari sebelum kejadian. Burung-burung terbang rendah menjelang malam,
Sementara air sumur di beberapa rumah berubah keruh dan berbau belerang tipis. Orang-orang tua desa menganggap itu sebagai pertanda buruk, tetapi tidak seorang pun menghubungkannya dengan rahasia keluarga sang petani. Ada pula variasi cerita yang jauh lebih gelap tentang sosok sang ibu. Di sebagian wilayah sekitar Samosir, ia dipercaya bukan sekedar jelmaan ikan biasa, melainkan penjaga air dari dunia bawah yang dikirim untuk menguji manusia. Karena itulah, syarat sumpah menjadi mutlak. Selama rahasia identitasnya terjaga, desa akan diberkahi kesuburan dan panen melimpah. Tetapi jika dilanggar, air yang selama ini memberi kehidupan akan berubah menjadi alat penghancur. Malam setelah sang anak dihina, udara di lembah berubah aneh. Kabut turun lebih tebal dari biasanya hingga menutupi ladang dan pepohonan seperti kain abu-abu raksasa. Warga desa mulai mendengar suara gemuruh panjang dari arah pegunungan. Bukan seperti petir, melainkan seperti batu-batu besar yang digulingkan dari puncak bukit. Tanah bergetar perlahan. Peralatan dapur bergemerincing sendiri. Dan anjing-anjing kampung melolong tanpa henti ke arah sungai. Sang ibu berdiri di depan rumah dengan wajah yang tak lagi menyerupai manusia biasa. Dalam beberapa versi tutur, matanya berubah keemasan seperti sisik ikan yang terkena cahaya api. Ia memanggil anaknya dengan suara lirih, lalu memerintahkan bocah itu naik ke bukit tertinggi tanpa menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Anak itu menangis ketakutan, tetapi sang ibu tahu waktu mereka hampir habis. Sumpah telah pecah, dan sesuatu di bawah tanah telah terbangun. Sang petani akhirnya menyadari kesalahannya ketika hujan turun semakin deras hingga memukul atap rumah seperti ribuan batu kecil. Ia mencoba meminta maaf, tetapi semuanya terlambat. Dalam tradisi lisan Batak kuno, kata yang terucap memiliki nyawa sendiri. Sekali dilepaskan, ia tidak bisa dibatalkan dengan penyesalan. Itulah mengapa beberapa tetua adat menganggap inti legenda Danau Toba bukan tentang kutukan, melainkan tentang manusia yang gagal mengendalikan lidahnya sendiri. Menjelang tengah malam, suara retakan mulai terdengar dari dasar lembah. Tanah sawah terbelah membentuk jalur-jalur panjang yang memuntahkan air bercampur lumpur hitam. Pohon-pohon besar tumbang satu persatu diterjang arus mendadak yang muncul dari dalam tanah. Penduduk desa berlari sambil membawa obor dan anak-anak mereka. Tetapi hujan membuat api cepat padam. Dalam gelap yang kacau itu, satu-satunya suara yang mendominasi adalah gemuruh air yang terus membesar. Beberapa versi lokal menyebut bahwa sang ibu kemudian kembali ke wujud aslinya di tengah badai. Tubuhnya perlahan diselimuti sisik berkilau sebelum menghilang ke pusaran air yang muncul di pusat lembah. Ada yang percaya ia menangis sebelum pergi. Ada pula yang mengatakan ia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan karena manusia telah mengkhianati janji yang disepakati. Perbedaan versi itu membuat legenda ini terasa hidup, seolah setiap generasi mewarisi potongan cerita yang berbeda. Klimaks bencana terjadi ketika lereng-lereng perbukitan mulai longsor bersamaan dengan luapan air yang datang dari segala arah. Rumah-rumah kayu hanyut seperti ranting kecil. Teriakan manusia bercampur suara batang pohon patah dan dentuman batu dari bukit yang runtuh. Air terus naik menelan sawah, jalan setapak, dan seluruh desa hingga tidak ada lagi batas antara daratan dan sungai. Dalam hitungan jam, lembah yang sebelumnya hijau berubah menjadi lautan luas berwarna hitam. Sang anak yang berhasil mencapai bukit tertinggi hanya bisa menyaksikan kehancuran itu dari kejauhan. Kilat menyambar permukaan air yang terus meluas, memperlihatkan atap-atap rumah yang perlahan tenggelam sebelum hilang sepenuhnya. Di titik itulah legenda menyebut lahirnya Danau Toba.
Sementara bukit tempat sang anak berlindung dipercaya kemudian menjadi Pulau Samosir, satu-satunya daratan yang tersisa di tengah genangan raksasa tersebut. Tetapi detail yang paling jarang dibahas adalah bagaimana masyarakat sekitar memaknai akhir kisah ini. Bagi sebagian orang Batak tua, tragedi itu bukan hukuman atas rasa lapar sang anak atau kemiskinan sang ayah. Bencana terjadi karena penghinaan terhadap asal-usul seseorang. Karena dalam budaya mereka, membuka aib keluarga di depan umum dianggap lebih mematikan daripada luka fisik. Dan legenda Danau Toba hidup selama berabad-abad sebagai pengingat bahwa satu kalimat yang diucapkan dalam amarah dapat menghancurkan lebih banyak daripada yang mampu dibangun manusia sepanjang hidupnya. Hari ini, Danau Toba dikenal dunia sebagai destinasi wisata dengan panorama yang nyaris tak masuk akal. Jalan berliku membelah tebing kaldera, kapal-kapal kecil melintasi air tenang menuju Pulau Samosir, dan deretan pinus tumbuh di lereng yang dahulu dipercaya sebagai saksi bencana purba. Tetapi di balik wajah modern itu, masyarakat sekitar Toba masih menyimpan hubungan emosional yang kuat dengan legenda yang diwariskan nenek moyang mereka. Cerita tentang sumpah terlarang itu tidak pernah benar-benar dianggap sekedar dongeng. Di beberapa desa adat sekitar Samosir dan tepian Toba, orang-orang tua masih mengajarkan pentingnya menjaga ucapan kepada anak-anak mereka. Dalam budaya Batak, kata-kata memiliki kehormatan. Karena itu, mempermalukan anggota keluarga di depan umum dianggap pelanggaran serius yang dapat meninggalkan luka turun-temurun. Banyak tetua adat menghubungkan nilai tersebut langsung dengan legenda Danau Toba, seolah kisah itu menjadi fondasi moral tentang bagaimana lidah manusia dapat membawa kehancuran. Beberapa lokasi di sekitar danau hingga kini tetap dikaitkan dengan fragmen cerita rakyat tersebut. Ada bukit yang dipercaya sebagai tempat perlindungan sang anak saat air menelan lembah. Ada pula mata air yang dianggap sebagai titik pertama kemunculan perempuan jelmaan ikan. Walaupun sulit diverifikasi secara historis, tempat-tempat ini terus hidup melalui tradisi lisan, ritual adat, dan cerita malam yang diceritakan ulang di rumah-rumah kayu ketika kabut turun dari pegunungan. Yang menarik, sebagian masyarakat sekitar Toba masih memegang pantangan tertentu terkait danau. Beberapa nelayan tua menghindari berbicara kasar ketika berada di atas perahu, terutama saat cuaca mulai berubah mendung. Ada keyakinan bahwa air Danau Toba harus dihormati seperti makhluk hidup yang dapat mendengar ucapan manusia. Tradisi itu mungkin terdengar mistis bagi generasi modern, tetapi bagi masyarakat lokal, keyakinan tersebut adalah bentuk penghormatan terhadap alam yang selama ini memberi kehidupan sekaligus menyimpan ancaman. Dari sisi ilmiah, kawasan Danau Toba memang menyimpan sejarah kehancuran berskala global. Penelitian geologi menunjukkan bahwa letusan supervulkan Toba ribuan tahun lalu mengubah iklim bumi dan meninggalkan kaldera raksasa yang kemudian terisi air. Fakta ini membuat legenda Danau Toba terasa unik dibanding banyak cerita rakyat lain di Nusantara. Di sini, mitos dan realitas alam seperti saling bertaut. Cerita tentang lembah yang tenggelam ternyata berdiri di atas lanskap yang memang lahir dari bencana nyata. Karena itulah legenda ini bertahan begitu lama. Ia tidak hanya hidup di buku pelajaran atau pertunjukan budaya, tetapi juga di tengah bentang alam yang dapat dilihat langsung oleh siapapun. Ketika seseorang berdiri di tepian Toba saat sore hari, melihat kabut perlahan turun dan air berubah gelap di bawah bayangan tebing, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah danau itu menyimpan ingatan tentang sesuatu yang pernah hilang di bawah permukaannya. Di era modern, pesan moral legenda Danau Toba justru terasa semakin relevan. Kisah ini berbicara tentang kemarahan sesaat yang berujung bencana permanen, tentang janji yang dianggap sepele hingga akhirnya menghancurkan hubungan, keluarga, bahkan lingkungan sekitar.
Dalam dunia yang dipenuhi ledakan emosi di media sosial dan kebiasaan mempermalukan orang lain secara publik, legenda ini seperti peringatan kuno yang masih terus bergaung hingga hari ini. Dan mungkin itulah alasan mengapa masyarakat Batak tetap menjaga cerita ini selama ratusan tahun. Bukan semata karena unsur magisnya, melainkan karena mereka memahami satu hal penting. Manusia seringkali tidak dihancurkan oleh kekuatan besar dari luar, tetapi oleh kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri. Danau Toba hari ini tampak tenang. Airnya membentang luas di bawah langit Sumatera Utara, memantulkan cahaya matahari pagi dan kabut dingin yang turun dari pegunungan. Wisatawan datang untuk menikmati pemandangan, mengambil gambar, lalu kembali pulang membawa kesan tentang keindahan alamnya. Tetapi bagi masyarakat yang hidup di sekitar kaldera itu selama bergenerasi-generasi, Danau Toba bukan hanya bentang alam. Ia adalah pengingat bahwa setiap tempat menyimpan ingatan, dan setiap ingatan lahir dari sesuatu yang pernah hilang. Legenda tentang sumpah yang menghancurkan desa ini terus bertahan bukan karena masyarakat percaya sepenuhnya pada kutukan, melainkan karena kisahnya menyentuh sisi paling manusiawi dari kehidupan. Kemarahan yang tidak terkendali, rasa malu yang diumbar di depan banyak orang, dan penyesalan yang datang ketika semuanya sudah terlambat. Itulah sebabnya cerita ini tetap terasa hidup meski ribuan tahun telah berlalu dan dunia di sekelilingnya berubah total. Di balik unsur mistis tentang perempuan jelmaan ikan dan air yang menelan lembah, tersembunyi refleksi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan dengan sesamanya. Alam dalam legenda ini bukan sekedar latar tempat, tetapi kekuatan yang merespons perilaku manusia. Ketika janji dihormati, kehidupan menjadi subur. Ketika sumpah dihancurkan oleh amarah dan penghinaan, kehancuran datang tanpa bisa dihentikan. Sebuah pola yang terasa mengerikan karena masih sering terjadi dalam bentuk berbeda hingga hari ini. Mungkin itulah alasan mengapa suasana Danau Toba terasa berbeda dibanding danau lain di Indonesia. Ada keheningan yang tidak benar-benar kosong. Ada kesan bahwa air luas itu menyimpan cerita yang belum selesai sepenuhnya. Dan ketika malam turun di atas kaldera, sementara angin dingin bergerak melewati pinus dan permukaan air berubah hitam seperti kaca, legenda lama itu seolah kembali berbisik dari bawah kedalaman danau. Kini pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah legenda Danau Toba hanyalah dongeng yang dibuat untuk menakuti anak-anak? Atau sebenarnya merupakan cara leluhur menyimpan memori tentang bencana besar yang pernah menghancurkan peradaban di lembah itu? Dan jika satu ucapan dipercaya mampu mengubah nasib seluruh desa, seberapa besar kekuatan kata-kata yang kita ucapkan setiap hari tanpa benar-benar memikirkannya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian hidup di desa itu, apakah kalian akan mampu menjaga sumpah tersebut sampai akhir hidup? Atau justru kalian percaya bahwa kehancuran Danau Toba memang sudah ditakdirkan terjadi sejak awal?